Justru kita tidak ketemu tapi kita dipertemukan gitu. Asik. Dul Jailani dan Tisa Biani. Hai. Hai. Semoga sehat-sehat semua. Hari ini gue lagi main sama mereka. Dua-duanya teman gue. Dan kayaknya kita lihat-lihat lagi ini banget nih. Lagi dempet banget. Iya dong. Ya. Lagi Jadi, anget-angetnya. Lagi anget-anget. Sampai jadi banyak perbincangan orang. Mana sih? Apalagi nggak lama Tisa juga ada kabar-kabar nikah muda, ya kan kayak gue. Bener nggak sih kalian tuh mau nikah muda? Ya bener dong. Santai dulu dong, santai dulu. Bukan, Gimana bukan. kabarnya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah di masa yang seperti ini masih diberikan kesehatan tuh bersyukur banget. Syukur Banyak banget. teman-teman yang lagi nggak sehat, lagi mungkin berduka. Nah kita masih bisa senyum, masih bisa makan enak, bersyukur banget. Gue sehat ya, hatinya juga masing-masing sehat. Alhamdulillah sehat. Gue yang nggak sehat nih jadi nyamuk. Jantung aman? Aman. Aman ya? Oke, jadi gue sebenarnya hari ini mau ngobrol-ngobrol banyak sih sama mereka berdua karena kemarin-kemarin kita sejalan ketemu karena mereka sibuk juga ya sama filmnya. Nah, sebenarnya yang gue mau tanya dari kalian berdua dan mungkin banyak orang-orang bertanya-tanya juga gitu. Lu orang musik, lu orang film tuh ketemunya gimana? Gimana sih awal kalian ketemu tuh gimana? Justru tanggung jawab. Oh. Aku dulu ya. Justru kita tidak ketemu tapi kita dipertemukan gitu. Asik. Asik. Iya bener juga sih, ada Iya, benernya. Apa dipertemukannya lewat musik dulu. Oh. Lewat musik dulu. Dulu awalnya karena gua ngelihat si Tisa nih kok sama kayak gua gitu. Selera musiknya, dandannya kok sama, dia suka pakai kaos Nirvana, suka pakai celana robek, suka musik-musik kan di IG-an ada kan. Dia suka listening to The Verve yang band favorit gua juga. Lama-lama ya gua kepo aja awalnya, kepo ajak kenalan. Terus dia juga lagi bikin Itu kapan cover. tuh? Itu sekitar tahun lalu lah. Oh, udah dari tahun lalu. Awal tahun tuh, awal-awal pandemi juga. Oke, terus lu kenalan lewat mana tuh? DM. Oh, lu deh. Iya, tapi demi Allah ya, cewek yang gua nggak kenal, yang gua DM Tisa doang. Selebihnya yang gua kenal aja, yang kayak kenalan lewat DM tuh baru Kayaknya dia doang. soalnya kayaknya kuat banget nih ya maksudnya pengen kenal. Soalnya tuh. kepo banget. Iya, sinyalnya. Kalau gua nggak bakal DM cewek karena cantik atau apa enggak. Kalau Tisa nih yang bikin gua DM karena kepo sama personality-nya gitu. Dan gua memang posisinya jarang punya temen cewek gitu. Pengen niatnya tuh pengen punya teman cewek aja lah gitu. Oh. Niatnya awalnya pengen punya teman aja. Iya, pengen punya teman cewek, dan ini Tisa kayaknya asik nih, musiknya nyambung gitu. Iya, emang benar sih. Lu sama-sama. Tapi nggak ada cewek sama cowok tuh yang murni sahabatan. Pasti salah satu di antara ada yang punya perasaan. Tuh foto. Yes. Tapi kan awalnya nggak ada niat. Pengalaman, Mbak. Emang niat nggak ada, tapi lama kelamaan pasti ada. Apa janjian kamu dan Nah, Tis. Nah, terus lama-lama ya kita cover. Loh, tapi kan Tisa banyak temen cowoknya. Enggak ya? ya banyak. Temen juga project dia. kalau dia. Banyak juga dia temen. Nah, Tis, lu pas di DM sama Dul pertama kali, apa yang lu pikirkan? Maksudnya, first impression ketika DM dulu. di DM sama Dul. Karena kebetulan kan gue kan cowok, temen cowok kan banyak kan. Temen cowok Beda banyak. sama gua, kalau gua temen cewek dikit. Temen cowok banyak yang murni, semuanya sahabatan lah ya. Tadi lu bilang gak ada yang murni, sekarang lu bilang Enggak, murni. kalau menurut gue kan gue bilang salah satu di antaranya kan bukan berarti gue yang punya kan. Oke. Siapa tahu cowoknya atau ya siapa tahu gue ada sempat, tapi kan sejauh ini pas gue lagi di DM sama Dul gitu, gue lagi nggak deket sama siapa-siapa. Jadi awal tahun tuh lagi masa pandemi ya, gimana mau deket ya kan? Mau deket sama Tapi waktu itu siapa? yang deketin Dul doang. Belum ada sih, belum ada gitu sih. Bukan, maksudnya di aku. Oh iya, gua dulu dong. Gua yang Enggak, maksudnya dia nih. Terus lu di DM sama Dul, terus kita cover akhirnya. enggak, maksudnya kan cewek kayak Tisa smart, good looking apa kan pasti yang deketin dia banyak gitu. Kenapa Dul akhirnya yang dipilih gitu? Nah, pada saat itu
Dul Lo juga deketin gue waktu itu ya? Waduh. Enggak dong, kita kan gua waktu itu Nggak, tapi emang Gagap langsung. nggak, tapi emang diakuin sob kita gitu. project Ngakuin sob apa? Nggak, emang diakuin gitu. Maksudnya resiko sama cewek cantik gitu emang siap-siap aja yang deketin banyak gitu. Bener. Apalagi dia kerja di lanjut pas entertain. Dul deketin, first impression lu. Nggak, pertama cover dulu kita. Cover. Sabar. Cover dulu. Jadi dia ngajakin ini online cover. Oh dia yang ngajakin. Enggak, gue yang ngajakin cover tapi dia ngajakin kita virtual cover aja. Nah, gue kan buta gitu kan nggak tahu gimana. Kita ketemu aja di studio, kita sewa studio, kita cover. Nah, pas ketemu ini cewek baik banget ya gitu. Maksudnya gue nggak apa-apa ya kalau gue bilang sekarang gue dulu minum nggak apa-apa karena gue udah stop minum gitu. Iya. Gue kan dulu gue akuin tuh agak pengecut gitu ya. Suka menaikkan of confidence tuh lewat minum-minuman gitu. Oke. Jadi gue tawarin dia minum nggak gitu, nggak minum dia, nggak gitu. Wih, cewek baik-baik banget. Jadi gue mau macam-macam nggak bisa gitu kan. Terus pas nyanyi gitu lihat Rokok gak ditanya? rokok nggak juga. Waduh, gimana gue cara masukkan nih, bingung. Akhirnya dari first impression, wah ini cewek baik-baik banget gitu. Dia ini cewek karir banget. Iya, pokoknya cewek baik-baik deh gitu. First impression lu tuh. Cewek baik-baik. Nah, Karena waktu itu gue lagi nggak baik-baik. Gue lagi bandel-bandelnya. Oh sekarang lo merasa baik. Bukan merasa baik, merasa better lah. Gue udah Ya, nggak better lah ya. minum, ya kan. Rasanya urin gue gitu. Maksudnya bareng gue berani Iya. gitu. Orang gue udah nggak ngapain. Nah terus akhirnya kita lama nggak ketemu ya. Nah lu mengiyakan coveran dia tuh apa yang bikin lu mengiyakan itu? Karena pandemi, gue kan jujur nggak punya kerjaan sama sekali dan maksudnya kayak ya orang-orang juga rata-rata juga seperti itu kan, syuting diundur, terus ada yang di hold sementara nggak tahu sampai kapan, terus nyanyi juga akhirnya gue mengembangkan apa yang gue suka yang mungkin dulunya tuh terlewati gitu dengan cover-cover. Nah gue kan buat akhirnya Tisbin Ngamen tuh, itu kan cover virtual ya, konsepnya cover virtual. Nah pas diajakin cover sama Dul ya mau gak mau gue iyain dong, karena kan namanya berkarya di masa pandemi, gue rasa ya itu suatu berkah juga gitu. Iya betul. Tapi dia maunya cover ketemuan, jadi modus-modus sedikit lah. Jadi anak musik gitu ya? Iya. Kalau mau modusin, ayo kita sewa studio gitu. Lo bukan anak musik, Gua lo kan juga anak musik. anak mau bapak ya, anak baru beda. Dia mah dari orok Emang itu itu musik. ampuh sih kita. Ampuh sih. Wah apalagi cewek kalau udah. Studio terus kita coveran, kita kasih tatap-tatapan. Iya. Itu main safety kalau itu main safety, jadi nggak ada orang lihat khusus gitu doang. Ya karena kita kan Tapi kita tergantung. eye contact. Tergantung. Nah terus ketika udah rekaman bareng, singkat cerita Bukan rekaman, cover bareng. cover bareng. Kita jadi nyambung aja gitu. Karena ternyata kalau gue ya dari teman-teman cowok cewek, kalau musik nyambung pasti nyambung gitu. Iya. Kalau musik atau agama itu nyambung, itu pasti kedepannya nyambung gitu. Nah Tisa ini akhirnya udah tuh kita lama banget nggak ketemu, sampai akhirnya kita pagi-pagi tuh gue ngajak Tisa tuh, kita ketemu yuk gitu. Iya. Langsung. Lanjut ya terus. Kita ketemu asik bunga tuh, langsung bikin lagu buka paginya. Oh gitu. Iya jam 6 itu pagi banget, jam 6 jam 7 lah. Terus akhirnya ya ini bukan ria ya, kita tuh mulai dating, bukan dating nggak sih itu? Nggak tahu. Iya dong. Gue dating lah. Iya, berdua dating ya lah, kan. berdua. Sebelumnya tuh pernah pergi bareng cuma rame-rame. Ini berdua. Oh, Tisa udah membuka jalan di situ ya. Ya, kayaknya sih udah membuka ya. Itu kapan? Aku kan dari dulu sendiri. Iya, dia sih emang cowok banget sih. Iya benar benar. Tomboy gitu. Jadi dulu gue sama teman-teman dia Kalau syuting ya. sendiri. Kalau Terus Terus udah akhirnya itu waktunya asar. Kamu boleh singin dulu nggak gitu? Atau mau barengan? Aku mau sholat asar dulu gitu. Ini sekali lagi bukan ria ya, ini demi Allah nih kisah nyata gitu. kalau Ria beda, YouTube-nya Ria Ricis nih. Nah terus dia, aku ikut sholat juga deh. Oh yaudah, dia yang bikin gua kaget. Oke deh kalau ikut sholat gitu, oke deh wajar. Yang bikin kaget dia bawa mukena. Subhanallah banget kan. Kita sebagai cowok gitu ya, lihat cewek yang backgroundnya dia entertain, yang kita tahu sendiri lah, sama-sama kita di entertain, godaannya gimana. Ada cewek yang masih bawa mukena nih ke mall gitu, ke PIM, dan dia nggak malu gitu. Wah ini spesies langka nih, gue langsung Spesies gitu. langka di era ini nih, jarang nih, langsung
Itu hal pertama yang buat gua akhirnya luluh dan pingin deketin. Nah, oke. Itu hal pertama. Akhirnya kita dari jam 2 siang sampai jam 9 malam ya. Hari pertama itu. Nyambung lah tuh ya ngobrol Nyambung, musik langsung tuh apa segala nyambung. macam. Kehidupan dan ya apa yang bikin gua nyaman sama dia? Mungkin karena hari pertama itu kita ini ya terbawa suasana nyaman sehingga gua tuh menceritakan hal-hal yang nggak diketahuin publik, nggak diketahuin orang-orang, yang tahu cuma nyokap gua doang. Dan gua kok bisa cerita ke Tisa ya? Terus ya orang normal kalau tahu cerita gue itu pasti ilfil, pasti langsung kabur dari gua. Ini enggak sih Tisa, begitu gue ceritain cerita yang nggak bakal gue ceritain dimanapun ini, secret yang tahu cuma nyokap gue doang. Nyokap gue ya bokap gue tahu lah, sama guru spiritual gue, tiga orang doang tahu udah. Aku udah cerita ke Tisa dan Tisa nggak, responnya nggak negatif gitu, malah dia menyambut itu dengan apa adanya. Sampai besoknya aku telepon kan, maaf ya aku kemarin keceplosan cerita itu gitu, aku jadi merasa bersalah, kayaknya kecepatan deh aku masuknya. Tapi sampai sekarang dia ngerti itu dan itu yang gue merasa akhirnya luluh gitu. Pertama dua hal itu yang buat kayak gue ini pantas untuk di. Nah, ketika lu mendengar, pasti kan dia menceritakan yang tadi kan kekurangan dia yang bikin lu buat yang tadi dia bilang tetap santai, wise gitu. Kan harusnya yang kata dia, kalau harusnya cewek-cewek denger tuh ilfil, apa lu nggak ilfil, itu apa yang bikin lu nggak ilfil? Enggak sih, karena gue ngeliat atau maksudnya prinsip gue ya, manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi setiap orang tuh pasti punya permasalahannya masing-masing. Gue juga bahkan mungkin ada masalah gue yang lebih berat dari Dul juga punya masalah yang mungkin lebih berat dari gue. Itu jadi ketika kita nyambung gitu ya bukan dari sama-sama beruntung gitu. Jadi misalnya kayak lo untung, Dul untung terus gue juga untung terus kita nyambung. Justru apa ya? Cik pantun. Beruntung Cakep. Kita sama-sama sharing ya karena kita nyambung aja dari segala aspek gitu. Jadi mau permasalahan kayak mau masalah kesenangan pribadi, kayak kita ngobrol sharing bener-bener nyambung aja sih. Dan selama dia bisa jujur dan menjadi orang yang apa adanya, justru itu adalah laki-laki yang gue cari. Kalau yang suka dilebih-lebihin gitu gue nggak terlalu suka sih, karena gue males aja cowok yang banyak gaya. Ah gitu. Masa aku nggak termasuk banyak kayak gue, aku banyak gaya loh. Kalau banyak gaya Pakai itu gel terus beda sayang. Maksudnya dari omongan. Kalau banyak gaya Beda kan, sayang. banyak gaya tuh misalnya kayak fashion kali mungkin ya. banyak Kalau gaya aku tuh fashion. rata-rata tuh cowok yang menutupi kekurangannya dia tuh dengan kelebihan yang sebenarnya tuh apa ya, ada maksudnya mengada-ngada gitu. Ekspektasi itu terlalu tinggi dan sebenarnya gue nggak suka cowok yang kayak gitu. Maunya yang apa adanya, jujur gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita udah bisa menerima kekurangan dia, baru kita terima ya kan. Banyak orang yang nggak enak karena udah terlanjur jalan, terlanjur ini, akhirnya karena nggak enakan terlanjur itu justru dia menyakiti hati orang juga. Ya, karena Gitu, jangan sih. Jadi Jangan. buat kalian kalau Udah mikir juga, oh kalau aku pacaran sama Tisa berarti resikonya harus pikirin resiko juga ya. salah satunya ya harus bakal tabah kalau lihat dia acting sama cowok lain gitu. Dan itu akhirnya terbukti awal-awal gue lihat dia. Panas kan? kenapa Anda Enggak, panas gak? Panas. Enggak, gua tahu ini. karena punya Dia acting sama mantannya. Gue awal-awal, wih gini ya rasanya ya. Kenapa ini kok vertigo gini ya? Oh, vertigo langsung ya. Tapi lama-lama dia sama Rizky Nazar juga kemarin. Rizky Nazar, tapi Rizky Nazar temen gue. Tetap aja lah kan ada Iya, ya. mobil. Cuma lama-lama mulai kesini mulai biasa. Kemarin di foto sesi sama mantannya biasa. Bisa mah mending. Kalau yang lain juga lebih nih. Kalau dia maksudnya dia bisa bedain mana kerjaan mana ini. Kalau yang lain lebih panas ya, Des. Tapi akhirnya gimana ngelihat dia syuting sama cowok gitu? Akhirnya lu menerima ya? Akhirnya ya nerima. Akhirnya mau nggak mau kita nggak bisa ngelarang cewek kita untuk berkembang dong. Iya. Akhirnya kan ya sama dia kayak gitu. Dia kan musisi gitu ya. Nah, apa tantangan lu ketika sama Dul? Wah, ini aja pandemi lagi nggak manggung. Ntar kalau udah nggak pandemi manggung ditarik-tarik sama cewek, ya kan? Dul gitu. Kan lu udah paham, lu di dunia entertain. Iya, maksudnya kan ya gue kan belum pernah punya pacar musisi ya.
gue tuh selalu deket sama orang yang maksudnya satu bidang kayak film, jadi gue lebih mengerti karena gue tahu dia misalnya adu acting sama cewek lain ya udahlah gitu, karena gue juga adu acting sama cowok lain. Kalau musisi kan mungkin iklan musisi kan tantangannya beda ya, kayak lebih kayak lagi tur keluar kota nanti kan belum pandemi, gue udah siapin tuh workshop sama cewek lain ya kan. Ya itulah yang penting kepercayaan. Ya, yang penting itu sih, kita percaya dan jaga hati satu sama lain tuh. Jadi bener-bener walaupun kadang kalau ya banyak cewek good looking di entertain, sangat banyak gitu ya. Tapi ketika kita lihat cewek good looking, kita udah harus punya apa ya? Pagar otomatis gitu. Enggak, gue punya Risa gitu. Udah harus. Ya harus punya komitmen itu, gue punya Risa. Jadi nggak boleh ngebiarin si nafsu ini berangan-angan lebih gitu. Iya, jangan dibiarin berangan-angan jadi lebih. enggak, gue punya Risa. Oke. Stay cool. Yakin nih setia banget ya Sir. Ranking setianya nggak ada. Apa setia sama semua? Setia sama semua. Tapi ini gue liat lu, berarti tadi awal lu ketemu ya memang kadang gitu ya, hal-hal yang indah tuh kita temukan dalam hal-hal yang tak terduga gitu ya kan. Banyak. Ya, nah kalian kayaknya udah dalam banget. Kemarin gue sempet ada beberapa wartawan juga nanya, Tisa mau nikah muda, sampai gue yang tanya apa lu yang tanya waktu itu ke gue ya? Apa dia ngasih tahu gitu dia? Gue nanya ya. Terus dia bilang iya nih Kir, insya Allah mau nikah muda. Maksudnya gue tahu kan Dul juga. Maksudnya dia yang punya basic agama juga lumayan. Tapi kita juga sebagai anak muda kita nggak bohong kalau kita mencintai seseorang gitu. Nah, apakah niat lu ingin segera menghalalkan Tisa Biani? Dan berapa persen udah keyakinan lu buat ngehalalin Tisa? Kalau gua ya seberapa persen? Ya 85 udah yakin sama dia ya. 15-nya nggak yakin sama guanya. Karena itu tadi gua masih beberapa Kan nggak yakin belum yakin sama diri gua sendiri, karena itu tadi kayak yang lu bilang tadi kan, tugasnya seorang imam itu kan bukan sekedar kawin ya, mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun awal kelonan enak ya. Kelonan ya. Habis itu kan dramanya pasti banyak banget. Iya. Gimana kita bisa nanti membawa drama itu dengan wise, dengan ilmu-ilmu agama, itu kan yang gue juga masih pelajari gitu. Maksudnya gue lagi mengupgrade apa ya, itu karena gue sayang sama Tisa, gue lagi mengupgrade adab, mengupgrade ilmu, mengupgrade finansial. Sampai kayaknya gue bisa sendiri ya, ini insya Allah tahun depan lah insya Allah. Wah, Insya Allah. Amin ya. Amin, kita doain lancar. Kalau misalkan bukan hijrah ya, perjalanan memperbaiki diri ini mulus-mulus aja. Sebenarnya hijrah tuh banyak orang bilang pengen hijrah kan. Hijrah tuh bukan nggak ada waktunya, sebenarnya setiap detik kita juga hijrah. Ya itulah apapun jalanan, tapi kalau misalkan nggak ada halangan atau godaan yang gagalin, insya Allah sih cepatnya gitu. Ada kesempatan waktu kapan langsung gitu. Sikat. Itu Dul. Tisa udah berapa persen lu yakin sama Dul? Apakah Dul benar-benar akan jadi tempat perhentian terakhir lu? Emang gue berhenti di mana aja? Iya, maksudnya. Oh iya, emang lu berhenti di mana aja ya? Banyak banget, memang enggak lah Kir. Enggak. Terus? Apa tuh? Maksudnya gimana? Lu berapa persen udah yakin bahwa Dul ini adalah akan jadi imam yang baik buat lu? Kalau gue sih alhamdulillah ya, karena gue jadi malu. Gue tuh sebelum menentukan hati gue gitu mau berhenti di mana nih gitu kan, itu tuh pasti mikir-mikir dulu sih Kir. Karena gue orang susah pacaran dan malas pacaran gitu, karena gue malas buang-buang waktu, malas basa-basi orangnya gitu. Makanya kalau ketemu cowok yang klop gitu, kalau dia bisa yang kayak tadi gue bilang, gue malas cowok sama cowok yang banyak gaya, gue mundur gitu. Nah pas ketemu Dul, terus dia akhirnya nembak gue tuh pasti pikir-pikir dulu gitu, mau arahnya mau kemana nih gitu. Kalau mau main-main mendingan jangan deh gitu. Jadi karena gue ngeliat keseriusannya dia juga, dia bisa meyakinkan gue gitu dengan sikap-sikapnya dia, dengan perkataannya dia, ya gue pasti sih insya Allah serius banget gitu, serius banget. Cuman kan balik lagi ya, maksudnya kalau soal nikah, gue kan juga perempuan, gak mau terlalu takabur juga. Jadi maunya kalau ditanya Tisa kapan nikah, sedikasinya aja. Karena kalau gue bilang nunda pernikahan, kalau misalnya gue udah umur 29, 30, 31 amit-amit belum dapet jodoh, kan sedih.
Ya, jadi Jadi, nggak mau berekspektasi Gak tinggi. mau berekspektasi tinggi, gak mau sok-sokan juga gitu. Ntar aja lah karir dulu, pokoknya dikasihnya aja. Kalau memang jalannya tahun depan, ayo. Kalau memang jalannya tahun ini, ayo. Yang penting harus dari cowoknya dulu juga, harus udah yakin. Benar. Ya harus nyamuk deh nih gue. Tapi maksudnya itu banyak kadang pacaran itu orang nganggap negatif banget. Karena ketika dia mencintai orang, dia jalan berdua terus, ya kan. Pengen nginep di hotel misalnya, itu kan negatif. Astagfirullahaladzim. Itu kan negatif, Sekali maksudnya ya. itu itu toksik. Maksud Dan- gue dan kalau mereka nggak punya pagar apa nakalnya tuh di mana itu itu udah yang bikin negatif. melampaui Kemudian batas, gitu. lu Kalau kita sih lu masa muda cinta-cintaan, ya kita nggak bisa ngelarang gitu hati kita Bisa buat munafik. ya nggak bisa munafik hati kita mencintai orang di masa muda. Tapi kayak tadi benar kata Dul, dia sayang sama Tisha, maka dia ketika mau serius dia upgrade dirinya. dan tahu batas ini nggak boleh sama Tuhan itu Itu ada. dulu pernah nanya ke gue gitu, gak tahu nih pas dia udah ada arah-arah mau ngedeketin gue atau gimana. Tisha, menurut kamu pacaran tuh apa sih? Pacaran tuh gimana? Pacaran tuh gimana sih gitu? Terus aku jawab apa tuh? Selama itu bisa. Nggak, oke, satu-satu coba dari lu dulu. Buat lu pacaran tuh apa? Kalau gue ya buat gue pacaran itu bukan pacaran kali ya. Menjalin hubungan tuh ketika ada dua insan bersatu jadi satu bagian gitu. Jadi satu bagian dan masing-masing ya udah menjalani hidup untuk mereka berdua gitu. Komitmen. Komitmen mereka berdua yang udah jadi satu gitu. Dan ya itu komitmen, jaga hati, percaya, dan ya harus penuh hati. Sepenuh hati. Jadi Jadi buat dulu tuh pacaran kata dia adalah sebuah hubungan kedua jiwa menjadi satu. dua jiwa menjadi satu, berkomitmen dan sepenuh hati, dan sama-sama meraih sepenuh mimpi. hati, nggak cuma Dan- satu orang yang sepenuh iya, hati ya. sepenuh hati dan sama-sama Dua- dong. sama-sama sepenuh hati. Dan meraih mimpi bersama-sama gitu, menaklukkan dunia bersama lah. Lagu kamu. Iya. Gimana lagunya? Ada kita akan taklukkan dunia, jadi selama ada kita berdua kita pasti bisa akan taklukkan dunia gitu. Ya. Taklukkan dunia. Tentu dengan pertolongan Allah gitu. Yang bertangan Allah. Bagus sih. Maksudnya yang gue salut dari Dul sama Tisha adalah Dan jangan sampai, gue potong, maaf. Jangan sampai pacarnya itu menghambat karir atau apa ya, produktivitas atau family time. Yap. Jadi karena ada satu cewek, jadi lu semuanya keganggu gitu. Karena banyak teman-teman gue kok yang pacaran kok jadi gitu banget ya gitu. Jadi dia memperlakukan ceweknya tuh melebihi dia memperlakukan ibunya. Wah, itu banyak banget. ya, bahkan melebihi Tuhannya. Lebih Tuhannya itu kayaknya cinta yang berlebihan gitu, maksudnya berlebihan ya itu kayaknya gitu. Ya. Bucin boleh asal tetap berkarya kayak kita, alhamdulillah udah banget dapat rezeki main film bareng, terus nanti insya Allah bikin single bareng, Wih. terus insya Allah kita punya niat bikin buku bareng, apa bareng pokoknya kita. Benar-benar. Yang penting kita have fun, kita berkarya bareng-bareng gitu. Ya, kita doain semoga lancar. Kalau Tisha, apa menurut lu pacaran tuh apa? Ketika pertama kali Dul juga menanyakan itu ke lu. Wih, bagus banget ya. Proses perkenalan gitu. Ta'aruf. Sama-sama saling belajar. Oh, jadi maksudnya kalau pacaran tuh bahasa gaulnya, bahasa syar'inya ta'aruf lah. Enggak juga sih. Taruh kan langsung ya. Ta'aruf kenalan ya kan. Iya, ta'aruf dalam bahasa Arab artinya perkenalan. Kalau aku sih jujur ya, nggak mau munafik juga gitu. Maksudnya kayak pacaran itu menurut aku proses pengenalan kita gitu. Saling mengenal dulu tuh orang seperti apa sih gitu. Aku kayak gimana gitu. Terus keluarganya seperti apa sih gitu. Terus saling belajar juga menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena kita manusia tuh nggak bisa hidup sendiri. Itu nggak bisa munafik ya. Yap. Gitu. Jadi perlu ada pendamping yang seharusnya bisa memberikan hal-hal positif gitu. Jadi kalau lo punya pacar tapi justru lo malah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, ya mendingan lo tinggalin aja, lo putusin gitu. Jadi selama misalnya aku pacaran sama Dul bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih dewasa, ya menurut gue ya itu positif. Iya. Positif. Terus alhamdulillah dapat keluarga baru juga ya kan, dari keluarganya Dul juga dapat keluarga baru dari keluarga gue. Jadi ya insya Allah kita pacaran bukan
seperti pacaran yang Yang konotasinya negatif. konotasi negatif di mata netizen ya. Karena yang tahu hidup kita kan kita. Karena membuat gue, yang gue tangkap, lu pacaran untuk lebih mengenal, benar kan? Untuk lebih mengenal Dan menjadi lebih baik lagi dan aja menjadi sih. lebih baik sama-sama bareng-bareng. Untuk kemungkinan kan nanti suatu saat kalau Allah ngizinin kita untuk menjadi pasangan yang halal, ya alhamdulillah banget. Tapi intinya kalau dari gue kesimpulan pacaran ya. Jadi ini menurut mereka berdua, bukan menurut gue. Ini pertanyaan netizen nggak sih? Nanti habis ini dikit. Oh, masih ada astagfirullahaladzim. Nah, bersedia? Iya dong. Oke, jadi menurut gue pacaran menurut mereka berdua good sih, positif gitu. Nggak buat orang-orang di luar sana mungkin pacaran itu adalah ketika lu punya status, lu nggak boleh kemana-mana, mengunci. Iya enggak. Yang gue salut dari mereka berdua adalah tadi kata Dul, pertama di saat jiwa. Jadi yang diikat tuh adalah jiwa. Lu bukan membatasi orang untuk bergerak, tapi lu hanya mengikat jiwanya untuk saling mencintai dengan lu kan. Jadi jiwa, dua jiwa bersatu, terus dua-duanya penuh hati meraih. memberikan yang terbaik. Jadi kalau memang yang terbaik buat Tisa kayak tadi lu rela dia syuting terus ada pemain Harus cowok, dong, tapi iya. karena lu tahu itu terbaik buat pasangan lu, buat orang yang lu cintai, jadi lu mencoba untuk terima ya kan. Dia acting Mariski Nazar gitu. Gue bilang yang bagus ya acting ya, yang romantis, yang chemistry gitu. Chemistry yang bagus ya gitu. Gue nggak yang jangan ini enggak yang gitu. Maksud karena gue ngerti mereka harus kerja untuk kebutuhan Iya. adegan ini supaya nonton baper gitu kan. Iya. Yang romantis dong gitu. Bagus. Dan menurut Tisa, tadi pacaran itu adalah di saat kita mencintai seseorang, kita ingin lebih mengenal dia. Jadi pacaran itu sebenarnya kata-kata yang negatif ya. Sebenarnya banyak orang yang nggak pacaran tapi dia bisa memberikan yang terbaik buat orang yang dia cintainya. Karena pacaran itu hanya istilah. Tapi lebih ke yang kita kasih, misalnya kayak bisa kayak lu ke dia, dia ke lu, itu misalnya ada silaturahim yang terjalin, ada rasa cinta yang terjalin, ada jadi nggak bisa semua Bukan nggak istilah juga sih karena ada pacaran ikatan tuh juga. nggak, pacaran tuh sebenarnya istilah orang. Hmm. Bisa kan ada pacaran, ada ta'aruf, jadi istilah orang beda-beda. Nah, lu jangan bergantung pada istilah. Kalau menurut gue jangan bergantung pada istilah. Ya komitmen, nah itu baru. Jadi arti dari pacaran, katakanlah misalnya katakan besarnya itu komitmen. Nah udah, itu ada di saat lu berkomitmen, di saat lu lagi saling mengenal, lu nggak pengen kenal sama yang lain dulu buat jadi pasangan lu ya. Jadi lu pengen lebih kenal dia lebih pengen kenal lu. Tapi lu berdua nggak membolehkan untuk satu sama lain untuk nyari yang lebih juga. Oh iya dong. Iya. Nggak boleh dong. Itu. Jadi nggak selamanya. Intinya cewek butuh status. Nah, intinya Ya, pacaran itu cewek butuh status status. Iya, pacaran itu Bukan status. istilah status, gitu. Status. Tapi arti dari status Dia itu pacar gua, komitmen. biar Iya. biar apa ya? Biar cewek itu ada rasa aman gitu. Dia pacar gua. Pada artinya ya komitmen. Ya cinta memang butuh diakui sih. Jadi gua aja jujur tahu HTS itu hari pertama setelah pacaran sama dia. Iya, gue juga. Setelah pacaran Maksudnya sama dia. gue setelah temenan sama dia dulu. nanya, kamu pernah HTS-an nggak? Hah? HTS-an tuh apa gitu? Ingat gak? Kayaknya patah banget HTS sama siapa sih? Ah iya itu. Dan gue tuh kayak baru tahu gitu. Oh ternyata ada gitu yang namanya HTS gitu. Orang-orang yang memanfaatkan. Dan ternyata banyak Ada orang-orang yang memanfaatkan pertemanan untuk nafsunya. Wah. Dan ternyata banyak gitu begitu. Oh ada ya HTS ya gitu. Ternyata banyak dan hati-hati gitu. Ya jadi nggak selamanya pacaran itu konotasinya negatif. Enggak dong. Jadi selama orang yang kita kenal itu bisa memberikan kebaikan buat kita, why not kita kemudian contoh kebaikan itu. Ya, gue yakin ada yang baik dari Tisa dan Dul dan ada juga yang buruk. Ada pasti. Termasuk dari gue juga. Gue ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalian ambil yang baik dari percakapan. Ambil baiknya, buang buruknya. Gitu. Jadi kita doakan semoga Dul Amin. dan Tisa bisa Semoga lu juga jodoh. bertemu dengan jodohnya ya. Amin. Biar jodohnya tuh aku jodohmu gitu. Iya, ya kan kemarin Judulnya judulnya aku bukan jodohmu. Biar aku jodohmu gitu ya. Oke, jadi itu dia. Thank you. Nah, buat fans Dul Tisa di luar sana. Sekalian aja. Singkat aja, singkat. Singkat tadi gua nge-share kalau gua lagi sama lu berdua. Terus kita kan pengen rencana jawabin pertanyaan-pertanyaan netizen. Kita jawab-jawab singkat aja ya.